pernah disinggahi Pangeran Diponegoro untuk bertirakat di sini. Banyak yang mengalami mistisnya, pernah melihat kuda. Allah Akbar. Oh, kamu yang ditunggu katanya. Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini kayaknya monyet yang itu tadi. Ini ya, lokasi ini selamat akarnya siang. sangat tinggi dan besar Salam sekali. sejahtera. Akarnya segini. Ini adalah pohon suci bagi bangsa kami, Le. Jangan berpikir mau jadi apa, tapi harus banyak berbuat sesuatu yang bisa menjadi apa. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lisa. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai kembali di Kabupaten Ponorogo dan kita ada di sebuah lokasi yang namanya Taman Soko Sewu, Kabupaten Ponorogo. Nah, bersama saya telah hadir Bapak Agung. Beliau adalah sekretaris desa dari desa apa wilayahnya? Sukorejo. Wilayah dari pohon-pohon ini ada di desa Bapak berarti ya? Iya. Nah, mitosnya di desa ini ada pohon namanya pohon asoka. Ini pohon langka ini. Saya belum pernah lihat di tempat lain. Jumlahnya ada 1000. Itu mitosnya ya, tapi kenyataannya nggak ada orang yang bisa menghitung jumlah pohon ini semuanya ada berapa. Ada berita bahwa di sini adalah tempat petilasan Pangeran Diponegoro pada zaman dahulu dan salah satu dari pohon ini adalah patok tempat beliau mengikat kudanya. Nah, nanti kita akan mengungkap lebih jauh bagaimana kenyataan pada saat itu. Namun sebelumnya saya ingin Bapak Agung menceritakan dulu tentang lokasi wilayah ini. Gimana sejarahnya, Pak? Iya, sejarahnya sebetulnya di sekitar tahun 900-an, Pak. 900 Masehi di Kerajaan Dyah Belitung. 900 Masehi ya. Dari di Hindu kuno itu diwujudkan dari prasasti Taji yang kemarin ditemukan di Sungai Taji, Desa Gelanglor, yang sekarang sudah di Monumen Sejarah Nasional Jakarta. Itu disebutkan bahwa tempat
Di Taji itu pernah diadakan tasyakuran untuk merayakan tempat kemerdekaan di tempat itu. Salah satunya dari Sukosewu sendiri juga diundang ke tempat Taji. Itu sudah disebutkan di Prasasti Taji sekitar tahun 900-an. Berarti udah 1000 tahun lebih itu? Itu ya? sudah, ya. Nah, Hindu kuno, itu sudah Hindu. Zaman Hindu kuno. Iya, iya. Itu terus 1700-an mitosnya pernah disinggahi Pangeran Diponegoro untuk bertirakat di sini. Oh, ya, bertirakat semedi ya di sini untuk tambatan tali kudanya itu wujudnya dari pohon-pohon. Ini Ya, berarti cukup kuat ya pohon ini? Iya, iya. Nah, kalau tentang kejadian-kejadian di luar nalar, apakah Bapak pernah mengalami di sini? Kalau di saya sendiri pribadi belum pernah, Pak. Tapi kalau masyarakat sekitar sini banyak yang mengalami mistisnya, itu pernah melihat kuda katanya gitu. Nah, karena lihat kuda. Tapi setelah dicek ternyata tidak ada, cuman nggak ada. bayangan apa gimana? Iya, iya, iya. Terus? Ya, yang lain-lain itu pernah juga pesan material bangunan, tapi katanya juga dari Sukosewu, tapi yang pesan juga nggak ada. Oh, jadi ada yang pesan material bangunan, alamatnya di sini? Iya, alamatnya sini. Setelah materialnya sampai sini loh? Belum, nggak ada. Ya, aku mbak merinding. Ternyata yang pesan nggak ada. Iya, dicari nomor teleponnya nggak nyambung? Tidak nyambung. Tidak ada telepon kemarin. Juga sudah dibayar katanya gitu. Oh, sudah dibayar? Kok bisa ya? Iya. Nanti kita bisa ungkap tuh. Oke. Terus apa lagi, Pak? Katanya ada Linggayoni ya di sini? Ada Linggayoni, tapi untuk batunya sendiri sudah duplikasi, Mbak. Untuk Liang Yoninya itu sudah duplikasi dari Mojokerto, yang lingganya itu sudah semi rusak. Itu apa? Linggayoni itu apa kaitannya dengan tempat? Kalau Linggayoni itu kan kalau kemarin saya tanyakan kalau supranatural itu bukti kesuburan, mitos kesuburan di sini. Ada laki-laki dan perempuan gitu. Di sini tanaman padinya yang mungkin beda dari yang lain, dari tempat-tempat yang lain. Di Sukorejonya. Ya. Nanti kami akan minta tolong Bapak untuk antarkan ke tempat Linggayoni. Tapi sebelumnya Panglima boleh tolong pantau energi yang ada di sekitar ini. Ya, kalau saya dengan kacamata batin saya melihat tempat ini di pohon ini banyak kera putih saya lihat. Berlompatan, ramai sekali kera putih itu seperti prajurit ya. Nah, yang kedua, tempat ini dijaga seekor ular yang besar. Bisa dikatakan ini ular raksasa gitu, berwarna hitam. Nah, ada juga siluman kelawar yang bergantungan saya lihat. Nah, di belakang kita, tepatnya di dekat pohon sini, ini saya lihat ada batu mustika berwarna merah. Ada batu mustika berwarna merah dan ada seperti busur panah dan alat panahnya. Sepertinya dulu sini tempat pelatihan seperti pelatihan peperangan ya. Karena zaman dulu bayangan saya di sini dulu kayak ada sebuah kerajaan kecil atau rumah gitu ya, kerajaan kecil atau rumah. Tapi penguasa itu seorang ratu gitu. Pemimpinnya seorang ratu. Saya lihat begitu. Nah, yang ada dalam bayangan saya ya. Ayo. Jadi menurut Panglima, pohon ini beda dengan pohon yang lain ya? Oh, beda. Bapak sini, Pak. Itu yang terlihat saya gitu. Jadi ada ininya, ada pagernya ya, beda dengan lain. Dan ada kayak seekor siluman gajah juga di sini. Siluman kuda, siluman gajah, ada macan berwarna hitam seperti macan kumbang gitu ya. Allah Akbar. Assalamualaikum. Udah ada makhluk yang menguasai tubuh Abel ini. Padahal saya baru menceritakan kondisi sini sangat teduh. Biarin aja, biar kita ikutin. Ini dengan siapa? Assalamualaikum. Selamat siang. Ngajak salaman Panglima. Dengan siapa ini? Oh, dia mempersilakan Panglima ikutin aja. Oke, aku sambil cerita ke Sobat Mata Langit. Ini tempat wisata anak-anak sekolah ya. Tadi aku lihat ya Pak Agung. Jadi memang indah gitu, adem, sejuk gitu. Kakek-kakek ya. Assalamualaikum, Kak. Mbah. Ini Mbah ini yang menjaga tempat ini. Boleh kita tahu sejarah yang sebenarnya tempat ini itu seperti apa gitu, Mbah? Apa benar tempat ini adalah petilasannya Pangeran Diponegoro menurut cerita yang beredar di masyarakat, dan fungsi tempat ini apa selain tempat patok kuda ya? Iya. Nah, apa? Oh, gitu, suruh Mbah? duduk. Oh, iya. Makasih, Mbah. Mbah ini siapa ya? Kalau boleh tahu, salam kenal, Mbah. Kami dari Jakarta, Mbah. Mbah Sinten? Ronggo. Mbah Ronggo namanya. Mbah menjaga tempat ini sejak kapan? Yang menunggu tempat menjaga ini. tempat ini Ya, semua. Semua wilayah. Jadi Yang jaga yang di jaga. sini untuk menjaga kelestarian alam
pelestarian alam. Tapi memang selama ini nggak ada yang ngerusak kan ya pohon ini? Tanah Tanah. perjuangan. Ini tanah perjuangan. Sebagai tanah perjuangan Leluhur kita. dan Sang Rama Brawijaya dan keturunan. Raja Brawijaya. Berarti Raja Brawijaya dulu pernah singgah di sini juga? Keturunan Keturunannya. sebagai tanda Lingga Yoni Lingga Yoni. sebagai kekuatan. Laki-laki. Oh iya, berarti sinkron dengan penjelasan Pak Agung. Lingga Yoni. Untuk kalian yang datang jauh-jauh, bersihkanlah hati Oh. kemana saja kalian melangkah. Sang Yang Widi akan memberikan keselamatan Amin. bagi semua. Monggo. Monggo. Mau disuruh kemana? Iya Mbah, ya. Apa? Lihat Lingga Yoni. Hah? Ucapan apa? Salam. Oh, Iya. suruh. Oh, kamu yang ditunggu katanya. Iya Mbah, ya Mbah. Panglima Makasih ditunggu Mbah. oleh siapa? Makasih Mbah. Ayo. Ayo Mbak bisa anterin di sana. Salam. Udah. Oh enggak, Mbak di Mbah sampai di sini aja ya. Ya, Oh, makasih jadi ya Mbah. ini kayak menyambut kehadiran Iya, kami. iya. Makasih ya Mbak. Ya, Mbah Ronggo. Assalamualaikum. Gila. Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini kayaknya monyet yang itu tadi. Waduh, aku lewat mana ini? Assalamualaikum. Oke, aku sambil jelasin ke sobat mata langit, di sini banyak apa akar-akar yang sangat tajam dan besar. Akar dari pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, ayo sini Pak. Salam. Ini dengan Mbah Maaf siapa? Mbah, kita mau silaturahmi kemari, ingin mendapat cerita sejarah tentang tempat ini. Kedatangan kami untuk mencari tahu kebenaran apakah benar tempat ini dulu sebagai patok kudanya Pangeran Diponegoro. Apalagi mitos yang berkembang Pak Sekdes? Mitosnya tempat pertapaan. Tempat bertapa. Ya, Terus pertapaannya siapa? Pangeran Diponegoro. Iya. Apa benar seperti itu Mbah? Terus pohonnya katanya jumlahnya 1000 Mbah. Bener nggak Mbah? Apa Mbah bisa sedikit berbagi cerita yang sebenarnya buat kami gitu? Salam berjalan sekian lama, tak berjalan berhari-hari, Yang berjalan berhari-hari. sampailah pada tempat di mana menjadi sebuah tempat peristirahatan. Sebelum mencapai tempat ini, pada zaman dahulu Pangeran Diponegoro harus berjalan berhari-hari ya, gitu Mbah maksudnya. Dia karena harus terus berjalan saat berkencangan sebuah perebutan. Berapa? Permisi aku tak pindah sini. Dari rasa nafsu manusiawi yang ingin memiliki yang sudah dipegang oleh orang lain, ingin kerentuhan, ingin merampas begitu gela-gela sebuah perjalanannya. Semoga damai selalu untuk Tuanku. Tuanku itu maksudnya Pangeran Diponegoro. Dulu beliau kenapa singgah di sini Mbah? Dalam rangka apa? Dan dari mana gitu yang Mbah bilang berjalan berhari-hari? Bukannya naik kuda? Ya. Ya. Dia harus menyusuri jalan dari lembah ke lembah lain, dari bukit ke bukit lain, Iya. Beliau naik kuda atau berjalan? menaiki kudanya. Oh. Karena saat itu keadaan tidak
baik-baik saja. Iya kan zaman perang ya Pak ya? Tidak baik-baik saja karena sedang ada perebutan kekuasaan ya Mbah. Antara mana dan mana? Yang sesungguhnya masih dalam satu aliran. Satu aliran? Maksudnya? Yang sesungguhnya semua itu masih dalam satu garis yang sama. Maksudnya garis itu garis keturunan? Ini perebutan tahta kerajaan. Oh, berarti kan antar saudara ya? Perebutan kekuasaan sesama kaumnya. Sesungguhnya mereka masih satu garis keturunan. Kerajaan apa dulu Pak? Dia Belitung itu apa? Kerajaan apa namanya Mbah yang terjadi perebutan kekuasaan itu? Apa yang kau ketahui, Kerajaan Brawijaya? anakku? Kalau saya nggak tahu apa-apa Mbah mengenai peristiwa itu. Kalau Mas Egdes gimana? Ada pernah dengar cerita perebutan tahta kerajaan? Beliau juga belum pernah dengar juga Mbah. Kita juga belum pernah dengar, makanya kita pengen tahu Mbah cerita itu untuk menjadikan pelajaran gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu Mbah? Ada yang tak harus kalian ketahui dan ada yang semua sangat dirahasiakan. Jadi nggak semuanya boleh diketahui. Kenapa harus dirahasiakan Mbah? Dalam setiap kekuasaan itu hancur oleh darah yang sama. Iya, perang saudara. Iya, kenapa itu terjadi Mbah? Apa keserakahan, saling ego antara satu sama lain Mbah? Hawa manusiawi yang ingin kekuasaan. Iya. Mbah, maaf Mbah, boleh pindah tempat nggak Mbah? Apa yang kau rasakan dari tempat ini? Pegel. Maaf Mbah. Kalau temannya sih sejuk, nyaman gitu. Cuma nggak bisa duduk. Tak ada seujung kuping yang dirasakan saat itu. Nah dulu apakah Saat ini mungkin kau hanya merasakan begitu pegel kakimu. iya? Tapi Aku duduk aja dah. saat dulu merasakan begitu sakitnya. Perjuangan raga, daya pikirnya pun terkuras. Dan bagaimanapun harus bisa melakukan dengan sebuah tindakan yang bijak. Pertanyaan saya, apa hubungannya Pangeran Diponegoro dengan perebutan kekuasaan yang tadi Mbah bilang itu, perang saudara itu? Aku tak mendapatkan mandat itu. Aku tak mendapatkan mandat, jadi nggak boleh cerita, tidak berwenang Nggak untuk diizinin. menceritakan. Mungkin Dewi bisa memberi cerita info ke kita Mbah. Nggak boleh tahu tentang hubungan Pangeran Diponegoro dengan perebutan kekuasaan saat itu. Kalau Pak begitu, Dewi Putri Siapa bisa itu? membantu Beliau. kita untuk Panglima. menceritakan. Ada yang datang mungkin. Kan Simbahnya ada keterbatasan menceritakan. Mungkin beliau abdi dalam ya, nggak boleh banyak cerita. Bukan kapasitasnya. Allah Akbar. Ismi mana? Oke, Panglima sudah menarik sosok masuk ke badan Ismi. Mbah, kalau gitu terima kasih penjelasannya walaupun tidak bisa terungkap semuanya lewat Mbah. Ojo dibuang jika ada sebuah tali. Tali. Walaupun tali itu hanya sekecil ini. Titip. Titip. Ini tim semua nih kalau nanti Mbah. ada nemu sebuah tali yang dibuang kata Mbah. Terima kasih ya Mbah. Oke, Mbah. Assalamualaikum Mbah. Salam sejahtera selalu Mbah.
Oke, kita akan segera berkomunikasi dengan makhluk yang ada di badan Ismi. Ayo Pak Agung. Ini ya, Assalamualaikum, lokasi ini selamat akarnya siang. sangat tinggi dan besar Salam sekali. sejahtera. Akarnya segini. Jadi untuk melewati akar aja harus merambat kayak gini. Nggak bisa dilangkain gampang, dengan mudah dilangkain gitu. Apa kabar ini? Sehat ini? Aku boleh nggak ngeliatin ini ya? Nggak apa-apa. Nah ya, permisi nih. Assalamualaikum. Nuhun sewu. Paling gayoni tuh ini. Iya. Oh Masya Allah. Yang aslinya nih. Kita diarahkan Oh, yang kemari. aslinya yang sana. Oh. Ini replika. Wih, boten enten. Aslinya pun betul-betul. Ge, Udah rusak itu bener nggak yang di situ tuh asli ya, Mbah? awale sekolah mah lah balik yo lemah. Berawal dari tanah. Jadi sesuatu yang dari tanah akan kembali ke dalam tanah dan juga berwujud tanah monggo pun Silakan duduk katanya. sakit kalau lenggah boten bisa. Iya, Mbah. Alhamdulillah, makasih ya Mbah. matur suwun nuturke tamunipun teng mriki. Makasih Pak Agung udah mengantar. Sama-sama Mbak. Nggih. Ini Mbah Putri ya? Boten menapa kagem iki royo-royo kuteng mriki. Jadi yang pertama pertanyaan kami Mbah, pohon asoka ini dulu siapa yang nanam Mbah? Yang pertama, mohon maaf Mbah ada pertanyaan yang lain. Yang kedua, apa benar ini tempat persinggahan atau petilasannya Pangeran Diponegoro? Dan kabar yang beredar pohon-pohon di sini ini untuk katanya Mbah untuk mengikat kudanya Pangeran Diponegoro. Ya, tapi bayangan saya dahulunya di tempat ini ada seperti rumah berwarna hijau, seperti kerajaan kecil dikatakan dan dihuni seorang ratu atau dewi. Nah, Sing dideloki omahe sapa? Sing nyoto apa ora nyoto? orang nyoto Mbah. Oh. Ya kalau yang nyata apa tempat ini dulunya Mbah? Iki saged menceritakan boten. Pak Agung, tolong ceritain ke Mbah. Gadung Pelatin itu sinten gitu kan Mbak? Nah, ini iki wis ngerti urung. Pohon ini usianya berapa paling lama? Dari 900-an Mas. 1000 tahun lebih berarti. Nyatanya ini usianya sudah terukur apa belum? Belum ada data yang valid Mbak. Karena ada batas usia. Batas usia pohon ini dan batas ketinggian pohon ini Iya. pun ada batasnya. Ya. Pohonnya kayak payung nih. Jadi kita tuh kalau di bawah sini tuh kayak dipayungin gitu. Nah, memang jenisnya pohon ini sudah sejak dulu sudah ada. Bahkan dulu ada kisah juga yang dilihat oleh Panglima Langit. Nah, Panglima dikatakan ada sebuah rumah berwarna hijau yang sangat sejuk dan menenteramkan, yaitu Rumah siapa? bisa dikatakan benar karena begini, pohon ini adalah karunia Tuhan. Iya betul. Dia diciptakan di atas bumi dengan akar yang kuat Benar. hingga batangnya menjulang ke Iya atas. betul. Kenapa? Yaitu bukan hasil dari manusia. Perumpamaan ayam dan telur. Iya. Mana yang lebih dulu? Iya. Telur dulu atau ayam dulu? Ayam dulu. Iya. Nah, Itu ini teka-teki tak sama. pernah terjawab. Pepohonan ini diciptakan Tuhan, tumbuh di dunia ini sebagai sumber kehidupan yang bekerja sama antara tanah, air, matahari, semua bekerja sama. Tanah ini membutuhkan pupuk
pepohonan ini. Dan pepohonan membutuhkan matahari. Pohon ini sejak dulu selalu dihuni Bangsanya Mbak. oleh bangsaku, yaitu para makhluk wanita. Wanita. Sebagaimana Dewi Sinta, dia itu tetap menjaga diri di bawah pohon Asoka. Ini juga pohon Asoka, Mbah. Yang Iya. gede ini. Kenapa dia berbeda dengan yang lain, Mbah? Sama. Badannya lebih gede. Usianya lebih lama kali. Oh, karena usianya lebih tua apa ya? Terus akarnya lebih Tapi di antara yang lain dia yang paling besar di besar. tengah-tengah. Dihipit oleh pohon-pohon yang kecil. prajurit-prajuritnya. Ya, sebenarnya ini jumlahnya tidak ada 1000-an. Berapa sebenarnya? Tetapi simbol dari sebuah niatan di saat persinggahan ada seorang pangeran. Setelah pada saat itu tempat ini dulunya memang dihuni wanita Saya lihat tadi yang berbaju hijau. dari bangsa yang tidak terlihat. Iya. Ya. Kenapa beliau menghuni tempat ini, Mbah? Ya karena memang ditakdirkan menempati tempat ini. Asalnya Karena keberadaan setiap makhluk itu atas takdirnya. Iya toleh. Sampai berjalannya waktu dulu sebelum seorang sosok manusia pangeran datang, ini tempat pernah juga disinggahi seorang resi dulunya. Apa ngerti? Boten, Mbak. justru ini terima kasih itu dapat penjelasan dari Mbah. Karena tempat ini yang untuk ibadah. Kurang Karena begini, bagi bangsa kami, kita berbeda keyakinan, tapi kita saling menghargai. setuju aku. Tempat ini memancarkan kesehatan. Dari mana pohon ini? Pohon ini itu jika malam hari akan menumbuhkan wangi. Oh gitu. Menyebarkan wangi-wangian. Gitu ya. Dan rasanya manis bunganya. Oh gitu ya. Nanti aku cobain dah. Manis jika dicabut, dihisap itu manis. Nah, Boleh dimakan, Mbah? ini Boleh. bagi wanita sangat bagus Oh gitu. Untuk rapat wangi. untuk membersihkan dan menenangkan dari saraf-saraf otot-ototnya kewanitaan. Maka simbolnya ini adalah wanita. Iya, iya. Wanita itu harus diayomi. Makanya Panglima bilang ratu, ada ratu. Tadi kan belum terpantau ya. Ini adalah pohon suci Ya, bagi bangsa kami, Le. pohon Asoka. Ya, Tapi di kampung ini hanya di tempat ini yang ada pohon ini. ya sebanyak ini Nih. ya di sini. Oh, Yang lain ada tapi mungkin satu, Boten dua. enten ya, Le. Boten enten, Mbak. Di sini Tidak saja. pernah tumbuh kalau ditanam di tempat. Karena Walaupun udah coba ditanam tapi nggak bisa tumbuh. tidak tumbuh semua atas takdirnya. Takdir Tuhanmu dan juga Tuhan kami. Nah, ini pohon ini bisa menenteramkan hati, Iya, iya. jiwa. Dan rapat sekali saya lihat ditanamnya tuh rapat sekali Mbak. Karena apa? Supaya jangan masuk cahaya atau Itu gimana? adalah tanda kekuatan, kebersamaan yang memang dilingkar. Ini Dilingkar. seperti lingkaran. Iya bulat. Lingkaran ini tengah-tengahnya, ini pusatnya nih. Jadi seperti unsur kehidupan. Kehidupan bola dunia. Dulu Dewi juga begitu. Di pohon ini dilingkari pagar agar tidak ada yang menyakitinya. Sebagai perisai gitu. Iya, Pakai terlindung ya, perisai. terlindung. Kalau yang panah yang saya lihat tadi punya siapa Mbak? Sama busurnya di depan situ. Itu Laksmana. Apa semacam penjaga gitu. Panah busur. Ya, keluarga di sini Keluarga di sini. menjaga. Karena memang kenapa pangeran itu mungkin kalian kenal, dia soleh.
Iya. Pahlawan nasional beliau tuh. Soleh, dia melintas di tempat ini dengan merasakan kesejukan di tempat ini, maka dia singgah di tempat ini Untuk beribadah. Mampir. ya Walaupun tempat ini beribadah. Dia singgah di sini bersama pasukannya. Karena pada saat itu ada beberapa pasukannya yang tidak selamat dalam peperangan. Dia melarikan diri ke tempat ini. Maka dia mengatakan untuk niat yang baik, berperang di jalan yang baik, walaupun mati satu pasti akan tumbuh 1000. Berawal dari peribahasa itu ya, jadi disebutnya ada 1000 pohon gitu ya Mbah. Ya, iki yo jadi 1000 kekuatan. Iya. Perumpamaan yang ngono. Iki boten nenten 1000, tapi ini Simbol. seperti yang kalian lihat ya segini, tapi sebenarnya ramai di sini itu. Maka seringkali ada orang-orang yang seperti ada kehidupan di sini yang dikatakan itu. Katanya ada yang pernah lihat kuda gitu Mbah. Lah iya, pancen iki nggone. Lah dulu kan banyak kuda-kuda yang dinamakan kuda putih. Banyak ya Banyak. kudanya. Iya, Berarti bukan hanya milik Pangeran Diponegoro iya. yang Jadi patoknya di sini. di sini juga dulu suka diadakan kayak jenis tarian gitu ya, Mbak? Kayak selendang, tarian. Ya, karena memang wanita-wanita di sini ini banyaknya wanita yang menunggu. Wanita Karena pohon asoka ini wanita-wanita cantik. melambangkan wanita. Penunggunya sosok-sosok wanita Karena cantik. pohon ini berkhasiat le. Apa khasiatnya Oh, Mbah? ya untuk Kewanitaan supaya tadi. darah kotor yang keluar dari tubuh manusia itu lancar. Oh, Tidak melancarkan sakit. haid ya? Ya, itu obat dan ini tidak membuat stres. Iya. Untuk Dijadikan minum teh. Diapain, Teh Mbak? asuka, relaksasi. Kulit pohonnya Apanya? atau daunnya Caranya dibuat teh gimana? atau apanya? Ya bunganya ya bisa. Bunganya ini manis. Sampun ngerasa no. Gareng, Pak. Tapi kan dia laki-laki Mbah, emang enggak apa-apa. Lah gak kira rasane manis. Kalau perempuan kan manfaatnya untuk kewanitaan. Kalau misalkan laki-laki yang mengkonsumsi bermanfaat untuk apa? Supaya tenang dan damai, tidak kaku. Iya. Apa yang dikatakan itu tenang, damai. Bunganya berarti yang berkhasiat ya. Ya, ini batang pohonannya pun berkhasiat. Buktinya kalian dilindungi dari kepanasan. Iya Bener, sih, betul juga. Dari panas dan hujan. Makanya tadi aku bilang kayak Delok payung no, gitu, kayak akar payung. iki kemana-mana. Akarnya kemana-mana dan Jadi sangat begini kuat nah, Iya, kayak Mbak. dinding. sesuatu yang akarnya kuat, akar itu perumpamaan Fondasi. ketakwaanmu. Iya. Pengetahuan ya. Bila kamu makhluk yang bertakwa, menyebarkan kebaikan di mana-mana, Iya. maka akan menjadi besar, menjalar kemana-mana, dan akan bermanfaat bagi dirimu dan juga makhluk yang lainnya. Bukan hanya untuk dirimu, tapi makhluk yang lain Amin. pun bisa berpengaruh. Iya. Buktinya ini dia dari bangsa tumbuhan, tapi bermanfaat bagi bangsa manusia. Mbah, maaf mau tanya. Tadi kan Pak Agung cerita tuh ada suatu saat yang pesan material bangunan. Lho kuwi ono sing Jail. yo jenenge makhluk iki yo sing dikandani jail metakil. Saya bertakil kayak butuh cakil. Berarti Lah kuwi ono sing iseng. maksudnya ki ngene nggo dolan-dolan. Maksudnya main-main kebetulan. Memang itu ada kaitannya dengan yang bersangkutan tokonya itu pun ada sesuatu yang memang berkaitan, dia diarahkan ke tempat ini. Karena semua ya tidak terjadi tanpa izin Tuhannya. Iya. Iya pora. Oke, berarti toko materialnya ada sesuatunya gitu ya Mbah. Nggih, sing penting ngene. Wis ngerti iki nggone apa? Le dikenali se iki lo tempat iki apa? Lho kok ono pohon iki nggo apa?
Jadi seperti ini nak Panglima. Ya. Kita sebagai tuan rumah harus tahu rumah kita sendiri. Siapa saja yang berhak menempati rumah itu, siapa saja yang mengisi rumah itu kan kita tahu karena kita tuan rumah. Lah, sekarang ini adalah perumpamaan taman pepohonan. Namanya taman juga ya lokasinya. Taman Soko Sewu. Ya, kuwi iki taman. Taman itu yang dikatakan adalah tempat untuk tenang, tempat keindahan. Lah yo memang indah. Pertama pohonnya itu bermanfaat. Tidak hanya sebagai ya pohon itu tok, tapi dia bermanfaat. Pohon ini sebagai tempat berlindung di saat panas dan hujan, dan ini pun bermanfaat untuk dalam tubuh. Itu harus diseduh atau langsung dimakan bunganya, Mbak? Yo ono coro-corone, yo monggo dipelajari. Tadi saya melihat kera-kera putih itu siapa, Mbah? Lah yo kene yo oke le. Kera-kera putih. Ulo oke. Iya. Ular. Kuda apalagi. Kelawar saya lihat tadi ada juga. Iya. Kalau yang masuk badan Agil tadi apa? Kera. Macan. Yang bisa lompat pada pagarnya tinggi itu. Yo ngono. Neng kene iki senengnya uncal-uncal. Soalnya kan hidupnya di pohon. Iya. Seperti kera. Nah, Jadi Dewi ada di sini juga, Mbah? iya, dia tidak boleh keluar. Oh, Kita nggak boleh mau kenalan keluar. nggak boleh, Mbak? Tidak boleh. Oh. Karena Ngobrol gitu. suci. Jadi gitu. saling menghormati. Iya. Dipersilakan di tempat ini. Ini buat ibadah loh Iya, tempatnya. ini ibadah Hindu ya. Ye, Kalau Mbak ini siapanya Dewi? aku yo kene. Kalau manusia perumpamaan Dayang. dituakan. Dituakan. Orang tua yang merawatnya, Iya. Namanya Mbak menjaga. Mbak siapa? Mbah Simo. Mbak Simo. Usianya berapa, Mbak? Wah, aku kalau dibilang Kalau manusia usia, udah berapa, Mbah? Kalau manusia? manusia itu ya sudah Udah berapa? Sekitar hampir berapa? sudah 100 tahun. Udah 100 tahun. Kalau goibnya bisa lebih itu ribuan ya. Ya begitu. Iya. Yang terpenting itu tempat ini tidak menyeramkan. Nak. Benar. Iya sih, bener juga. Tapi tempat ini Menenangkan. indah. Karena Udah apa? menenangkan. Memang pada saat itu ya tempat ini ya tenang. Iya. Itu anak-anak aja banyak yang main-main, Mbak. Iya lah. Memang Senang. bagaimana tidak disinggahi oleh seseorang sosok manusia yang hebat ada di tempat ini. Dia tegas, galak, Tuh Pangeran Diponegoro ya Iya. karakternya gitu. tegas sekali. Tapi dia selalu tegas pada tempatnya. Oh. Galak tuh ke siapa, Pak? Galak itu ketika berhadapan dengan musuhnya gitu. Jadi memang singgah di sini ya dicantolno kuda-kudanya nih batang-batang pohon iki. Yang paling sering jadi patok pohon ini bukan, Mbak? Yang zaman dulunya sering dipakai patok Pangeran Diponegoro pohon ini atau pohon yang lain? Ini Oh sebenarnya. ini. Oh, pantesan beda dari yang lain terus dikasih apa? Pagar melingkar gitu, Mbak. Iya. Iki sejene patokan sing utama. Sing utama iki. Iya. Nggih. Ya wis sampun ngono ya. Informasinya Apa pesan yang kira-kira mau disampaikan, Mbah, yang buat yang terakhir gitu buat kami di sini dan buat semua masyarakat yang mendengar tentang tempat ini gitu. Jangan berpikir mau jadi apa, tapi harus banyak berbuat sesuatu yang bisa menjadi apa. Ngerti Paham, saya. pora? Paham? Pak Agung paham enggak? Aku kurang begitu paham, Mbak. Ojo Mbak, jelas, mikir Mbak. jadi apa, Iya. tapi berbuatlah untuk menjadi apa. Iya, paham. Oh, jangan hanya mikir tapi berbuat. Bermanfaat untuk Oh orang iya lain. iya oke. Jadi Pohon ini tidak punya pikiran, Tapi bermanfaat. tapi dia bisa melindungi. tapi dia bisa pinter leh. Iki pinter. Ini kan guru kita, Mbak. Loh, kamu
nggak mikir ke sana toh? Aku kan muridnya. Dengan kata, kowe mikir porale. Saiki abot. Jadi artinya aku harus menjadi apa? Artinya tuh yang Mbak bilang di awal, jangan berpikir menjadi apa, tapi jalani biar bisa menjadi apa. Jadi hidup nih jalani aja yang terbaik. Iya. Nah, biar Tuhan yang menentukan hasilnya. Jangan mikir ora dadi Iya, apa-apa. iya. Jalanin aja, buat yang terbaik. Saiki yang ngono. Pohon ini tidak pernah memikirkan, Iya. karena dia tidak punya pikir. Karena semua itu sudah diberikan tugasnya masing-masing. Jadi jangan melawan Melawan aturan. takdir. Ah iya benar kuwi maksudnya. Iya dong. Iya, iya. Jadi ya harus tegar. Hidup ki mesti tegar. Ora tegar iki yo ora iso Berdiri. ya kuwi wis ta. Maaf Mbah, mau nanya. Apa Jadi aku nih, pertama kali Mbah Ronggo ngasih tahu kita datang ke sini harus hatinya bersih, niatnya baik. Memangnya ada yang datang ke sini niatnya nggak baik, Mbah? Ya ono, kabeh menungso ki ora iso dihalangi, hatine mesti apik ora iso ne. Iya, Apa iya. tuh niat dia nggak baik tuh? Yo kabeh ki ora usah mikir ana wong. Wis tak omongi ora usah mikiri dadi apa, karepe apa, saiki mikir supaya bisa jadi. Enggak gitu. Iya. Tapi berbuatlah supaya jadi apa. Nah, itu tanggung jawab mau jadi apa, jadi baik, jadi buruk ya dari diri itu. Waktu itu akan menjawab takdirnya, Mbak. Dari setiap perbuatan. Setiap perbuatan. Itu maaf Mbah. Jadi takdir itu tergantung perbuatan, Le. Betul. Iya toh? Iya. Takdir kita tergantung perbuatan. Mau dekat dengan takdir yang buruk ya silakan. Silakan. Mau dekat dengan takdir yang baik ya silakan. Silakan. Jadi ikuti mau perbuatan yang mana. Perbuatan yang tuh? mana? Ya Tinggal wis. pilih ya, Mbak. Ya. Mbah, kan tadi Panglima sempat bilang di sini katanya ada mustika. Apakah ada orang yang datang ke sini pengen narik benda pustaka itu, Mbah? Nah kuwi wong-wong kuwi sih ora iso dicegah ya Ben. Memang ada Ora berarti. apa-apa karepe dhewe. Ora usah mikir. Saiki pikiri awake dhewe ae. Sepenting jangan pernah mencuri Mencuri. Bukan yang haknya. bukan Haknya. milikmu. Benar. Akibatnya apa, Mbah? Hah? Kalau misalkan ada yang maksa pengen narik. Ada sebab akibat. Akibat. Ada akibat ya ada sebab. Iya. Terus tadi Mbah yang satunya belum tanya namanya siapa yang di badan Agil. Tadi kok dia Katanya bilang kalau ada nemu tali jangan dibuang katanya. Itu maksudnya gimana, Mbah? Ya kuwi taline kuda. Jaran kuwi lho. Terus kalau dibuang jadinya diapain? Simpan untuk kenang-kenangan. Ya udah gowo. Kalau nemu tapi ya, Ya belum kalau tentu beruntung. nemu, ya kan gak nemu ya berarti Belum bukan beruntung. rezeki. ya, ketemu wis Bali. Ya ngono. Iya, Ora usah mikir sing ngabut. Iya, enggak, Mbak. Ora usah mikir sing ora keton. Benar. Saiki udah jelas ada dalam waktunya ya dijalani. Iya, Mbak. Itu bermanfaat untuk orang lain ya, Mbak. Iya, jangan melangkah kepada yang belum waktunya. Enggak, benar. Nanti akhirnya kesel. Mbah ini jago buat ramuan obat nih. Lah, Oh, gitu ya. Aku mau dong, Mbak, biar langsung. lah itu nanti kamu Biar apa pelajari bunga ini. Hubungannya bisa ya. Pak Agung mau nanya apa lagi nih, ke Mbak Kayak Simo? Wis toh, Iya. ojo mikiri jadi apa, Iya. tapi berbuatlah untuk menjadi apa. Ini kayaknya Mbaknya tahu nih isi hati ya Pak Agung ya. Iki apik, sampean kerasa kan? Iya. Apik. Ya ngono ya. Matur suwun. Iya, Mbak. Bisa. Kowe iki cah enom ki gelem ngurmati kene. Ngerti dhewe kan? Ya wis ngono. Jadi cagar budaya ya. Iya. Ya wis ya. Iya, Ya, sampun, makasih ya, Mbak. Simo. Informasinya udah Sama-sama. dilayani yang baik kami. Sesama makhluk itu Ya, tidak Mbak. boleh jahat. Iya, Mbak. Ya. Iya. Silahkan. Maaf kalau Mbak sendiri apakah bukan Muslim? Tidak. Makanya tadi ritual di sini. Jaga di Iya. Hindu ya, Mbak? Ya. Monggo. Makasih, Mbak. Ayo. Terima kasih. Selamat Ya, siang. salam, Mbak. Ayo. Terima kasih, Mbak. Alhamdulillah kita sudah berhasil mengungkap sejarah dari Taman Soko Sewu di sini dan ternyata banyak pesan-pesan moral yang baik untuk bisa kita teladani. Nah,
Pak Sekdes. Ya. Gimana kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Iya, terima kasih sudah dikunjungi di Taman Sukosewu. Kesan-kesannya seperti yang dipesankan mbahnya tadi. Mbah Simo. Mbah Simo. Ya, kita harus menjadi tidak usah memikirkan menjadi apa. Tapi kita harus berbuat baik terus untuk kelestarian lingkungan kita. Dari mediumisasi tadi, mana bagian yang paling berkesan untuk Pak Sekdes? Ya, yang terakhir Mbak. Mbah Simo ya? Iya, ada pesan-pesan yang mungkin misteri di lingkungan sini, mungkin ada keistimewaan dari tempat ini yang mungkin harus diselestarikan. Dan harus disampaikan ke masyarakat, jangan sampai masyarakat berpikir ini tempat angker, ya kan? Ya, benar siap. ya? Okay. Ya, baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini? Ya memang kalau kita lihat dari tempat dan letak taman ini memang sangat mengandung filosofi ya. Dari yang ditanam pohonnya itu rapat-rapat, ini sebagai kekuatan katanya tadi. Betul. Secara realnya memang kalau kita nanam pohonnya rapat-rapat, pada saat rantingnya itu berkembang, dia menjadi payung untuk orang berteduh gitu. Jadi di bawahnya sini kita merasakan adem, kita tidak merasakan panas sedikit pun dari tadi ya. Nah, habis itu banyak sekali lagi pohonnya dan dengan jenis yang sama. Dan yang antiknya lagi, hanya di sini pohon ini bisa tumbuh dengan banyak. Di kota lain nggak ada ya? Di tempat lain belum tentu dia bisa hidup. Nah, itulah keistimewaan dari tanah di tempat ini yang bisa menghidupkan bunga asoka ini. Dan simbahnya bilang di sini memang tempat ibadahnya mereka dengan keyakinan mereka. Saya lihat sendiri hawanya memang di sini tenang, hawanya itu nyaman dan banyak penduduknya di sini yang tidak terlihat itu kaum Hawa gitu ya. Perempuan. Jadi menurut saya tempat ini sangat menyenangkan. Itu saja sih. Ini di sebelah Panglima, Pak Hadi, boleh komentar sedikit? Kan Pak Hadi yang membawa kita kemari untuk mengungkap sejarah di sini. Gimana kesan-kesannya hari ini? Ya alhamdulillah Mbak, sudah tahu cerita sejarahnya ya bagus lah. Ada kebanggaan juga ya sebagai warga kebanggaan. Ponorogo gitu. Ada pohon yang nggak ditemui di tempat lain, hanya di sini ya? Iya, hanya di sini. Ya, baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini menjadi manfaat. Dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Retno Listri, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.